Kenapa di Taiwan? Kenapa sayang? Kan udah kasus ini udah 2 bulanan yang lalu. 2 bulan yang lalu kenapa? Iya, 2 bulan yang lalu pertama kenapa? tuh dia kan mau minta pindah majikan. Terus? Terus sama majikannya itu suruh ganti uang kedatangan gitu loh, Miss, kayak bayar agensi itu loh. Terus? Dia akhirnya kan mungkin nurut ya. Dia Terus? mikirnya ya udahlah gitu. Terus dia itu juga dapat kekerasan, tapi dia nggak berani speak up karena takut. Terus? Nah, dia baru cerita itu baru sebulanan yang lalu. Terus ternyata dia udah telepon 1955. Terus? Di terakhirnya udah datang ke situ, tapi nggak ada kejelasan gitu. Terus sempat juga sama saya, terus saya saranin coba telepon KGI karena 1955 nggak ada respon gimana lagi. Akhirnya telepon KGI. Telepon KGI juga katanya Jetnaker kemarin bikin perjanjian gaji 2 bulan itu ditahan untuk biaya ganti. Kok bisa-bisanya KGI nggak bisa nggak bisa nolong gitu loh. Berapa lama di Taiwan, Dok? Sekarang mungkin 5-6 bulan nih, jalan 6 bulan. Terus jalan 6 bulan maunya apa dia? Karena Itu karena kekerasan. karena kekerasan dia kepingin pindah majikan nih. Pindah majikan aja, kalaupun didenda dia pertama yang nggak mau, orang kita di sini kan cari uang. Tapi kalau misalnya ya udah, kalau benar-benar harus ngeluarin uang buat didenda ya nggak apa-apa, yang penting cepat dikeluarin dari majikan gitu. Oke, kenapa Nah, kamu nggak gabungin sama dia langsung aja, Dok? dia nggak bisa main HP bebas nih, jadi kayak dia chat tuh bisa, tapi kalau untuk telepon tuh nggak bisa tiap itu, nggak bisa bebas gitu loh, soalnya majikannya full di rumah. Majikannya full di rumah. Iya, Oke. kemarin juga sempat ya, kan saya carikan agensi. Untuk agensinya dia sudah bilang kalau kamu mau pindah agensi silahkan. Terus? Saya sudah carikan beberapa agensi, tapi setiap agensi baru mau interview, anaknya nggak bisa, soalnya ya itu nggak bisa teleponan. Oke. Biasanya peraturannya di Taiwan seperti apa sih? Emangnya ada gaji yang ditahan gitu? Suaramu gak kawan, suaramu kok hilang aja. Halo? Halo Miss, Ah. sudah kedengaran? Oke, sudah saya, sudah saya. Gimana? Saya kan 3 bulan yang lalu kan juga pindah majikan. Terus? Saya juga nggak ada denda apapun, Miss. Terus kemarin teman saya pindah majikan plus pindah agensi itu juga nggak ngeluarin biaya sama sekali, loh. Oke. Karena dia alasannya dipukul gitu ya, makanya dia pingin pindah majikan. Bener nggak? Iya, dia dipukul, terus kan ada luka memarnya itu. Dia sempat bilang ke 1955, terus majikannya bilang katanya nggak sengaja. Oh, mukulnya nggak sengaja? Padahal enggak, Miss. Mukulnya tuh sengaja, tapi dia pas Depnaker datang ke rumah itu dia bilang nggak sengaja gitu loh, kayak memanipulasi keadaan gitu loh, kayak hmm, gimana ya, dia bilang ke Depnaker katanya waktu dia mukul itu nggak sengaja, ada saksi istrinya, padahal saat kejadian itu di tempat parkiran apartemen istrinya sudah jalan ke depan dan posisinya mbaknya itu sama majikannya itu doang. Itu gara-garanya dia masang kursi roda loh, pataan kaki atau apa, itu salah atau kurang pas gitu loh, Miss. Kamu siang tadi telepon aku nggak, Dok? Enggak kan? Kamu siang tadi telepon aku nggak? Tidak. Tidak. Oke. Berarti beda orang. Berarti beda orang gitu. Tidak. Heeh. Jadi waktu dipukulin nggak bisa bela diri atau gimana menghindar gitu nggak bisa, Dok?
Saya juga nggak tahu kalau itu, saya juga nggak nanya, cuman ada luka memarnya. Hmm. Nggak ada perlindungan gitu ya? Nggak tahu ya, Riz. Terus ini tuh dia tuh kepengen keluarin dari tempat majikan itu aja udah cariin job lagi gitu loh. Tapi Hmm. kenapa KDI sama Depnaker tuh nggak bisa gitu? Katanya harus nunggu sebulan lagi. Padahal dia udah gaji 2 bulan tuh udah ditahan sama majikan loh, Riz. Gaji 2 bulan ditahan. Oke. Nah, karena kan kamu bukan yang bersangkutan, Dok. Gimana kalau yang Iya. bersangkutan suruh telepon, nanti saya bisa laporkan ke BP2MI agar bisa nembusi KDI. Karena kalau masalah, Suaminya aja gimana, Miss? Kalau coba, suaminya kan maksudnya, oke, coba dikonferen sama suaminya, terus nanti tak langsung tak konferenkan sama pegawainya. Coba suaminya ditelepon, Dok. ya ini saya hubungi ya. Aha. Jadi sampai dipukulin kok nggak ada gerakannya ya? Iya, dia tuh polos nih. Saya kan sempat berjuang ya, bareng Hmm. di PT itu memang saya tahu orangnya. Dia tuh baik, polos gitu. Hmm. Terus dia nggak tahu kalau saya tuh kemarin sempat ganti majikan. Jadi dia mau cerita juga takut. Hmm. Dan dia tahu kalau saya ganti majikan. Terus dia tahu, tanya, gimana kamu caranya? Saya dapat perlakuan seperti ini, gini, gini, gini. Berarti dia Sambil kamu takut telepon, nih. sambil kamu telepon suaminya, Dok. Iya, ini saya hubungi dia dulu. Soalnya saya nggak punya nomor suaminya. Oh, oke. Kasian banget nih saya itu. Ah, Soalnya masih potongan. Terus kalau untuk dipulangin ke Indo malah dia nggak apa-apa. maksudnya kalau dipulang ke Indo nggak apa-apa, anaknya minta pulang ke Indo. Iya, sebelumnya dia minta pulang ke Indo. Tapi sama Depnaker, katanya sayang perjuangan kamu ke sini gini-gini gini-gini gitu kan nih. Oke. Lebih baik kamu bertahan di Taiwan gitu. Dan dia bertahan di sini kemarin kan sempat tuh nggak mau lanjutin kasus. Soalnya takut dia tuh setiap hari diancam sama majikan. Tapi ada Katanya buktinya nggak, Dok? Ada buktinya nggak? Waktu dia dipukul ataupun di apa itu ada buktinya nggak? ya kalau itu nggak tahu cuma memarnya ada pas luka memarnya tuh ada buktinya. Terus waktu majikan ngancem kamu gaji 2 bulan tak tahan gini-gini itu juga ada rekamannya nih saya juga dikirimin. Oke, itu juga sudah cukup sebagai bukti. Taiwannya daerah mana Kan kalau boleh tahu? daerah bawah dia Miss. Daerah bawah ini ndi, Dok? Masuk nih neraka? Juga maaf saya juga nggak tanya daerah mana saya juga jarang kontakkan sama dia gitu. Oke. Memang agensinya ini Tomis itu kemarin temanku tuh juga sama agensinya juga ini gitu agensinya tuh no respon Miss. Oh, agentnya beda sama kamu ya? Iki Mbak Rara di absen. Hauliong, Taitung, Kaohsiung, daerah mana? Daerah bawah. Ya sekitaran situ mungkin ya Miss saya juga nggak tahu itu. Ini tuh agensinya itu misalnya temanku kemarin juga dapat job di daerah Nantau, juga daerah bawah. Itu agensinya sama. Dia dipekerjakan di luar job nih. Oke, wis entuk nomor bojone urung, Dok? Belum dibales nih. Waduh. Oke. Lah, kenapa kamu nggak telepon Koko Faisal, Dok? Kan masalah Taiwan mungkin Koko Faisal lebih apal. Udah nih, katanya harus kalau untuk perjanjian kerja itu harus majikan sama agensi sama Depnaker. Nah masalahnya ini udah sampai lapor ke KDI kok nggak ada kejelasan gitu loh Miss. Oke. Tapi anaknya karena sudah disiksa itu minta pulang, seperti itu. Intinya minta Iya, pulang atau masih mau bekerja lagi? pertama dia minta pulang, tapi kalau disaranin sayang kan prosesnya juga setahun ya Miss. Hmm. Lebih baik di sini dulu. Dia mau Miss. Misalnya ganti majikan gitu mau. Tapi kenapa kok KDI bilang nggak bisa keluar hari ini juga atau 1 minggu ini atau segera lah pokoknya. Katanya harus nunggu 1 bulan. Nah, anaknya itu di sana disiksa nih, sering diancam terus majikan bilang gaji kamu 3 bulan itu nggak cukup buat bayar kamu.
Sedangkan dia katanya setiap hari kalau kerjaan salah atau merusakin sesuatu, itu juga dihitung denda gitu loh, Miss. Dan masa tiap hari kerja bukannya gajian tapi katanya bayar denda lah, bayar apalah, ganti rugi inilah gitu kan ya sama aja toh, Miss, gitu loh. Heeh. Tapi iki piye lek golek iki? Tak ewangi goleki ngongkon pasukan netizen 62 alamatnya ra ro. Nomere gak kena dihubungi. Lah terus Ya, piye iki? Tawur ngejak tawur apa ngejak piye iki wae? Tarung ya arek-arek wis ngenteni kabeh iki soalnya. Nang, goleki bojone, goleki areke di daerah bawah-bawah ndi? ya ini tak ya temanku lagi. Dan Heeh. Soalnya lek enggak akurat wedine kan terjadinya fitnah. Kalau dia sendiri yang berbicara kan langsung kita sat-set goleki agene PT-ne di Indonesia ya kita cari semuanya gitu loh. Tapi yang komplain temen kita nggak bisa nyari, Mbak. ya makanya itu kan Mm-mm. saya juga, dia tuh tadi minta tolong ke aku, tolong cariin, maksudnya buat nolong saya udah nggak tahu harus gimana. Dia tuh udah sampai putus asa, Miss. Kalau nggak kabur mau bunuh diri. Loh. Saya bilang Jangan, jangan. jangan, jangan. Suruh dia cari aku, Nduk. Ojo, lek ngono-ngono kuwi. Katanya, Aduh, gara-gara penggawean ojo. Iwak manuk jek enak kok iso ate ngentekne urip ki lho, ojo. Ojo. makanya itu, Miss. Dia tuh sampai kemarin tuh nyari agensi udah ditawari job, tapi mau interview tuh nggak bisa, Miss. Ojo nggih dolanan kayak ngono to. Suaminya sudah ke PT belum? Nggak tahu, saya juga nggak nanya. Soalnya setahu saya ya, Miss, saya kemarin kan sempat pindah majikan. Itu orang PT juga sempat nyalahin saya, Miss. Katanya, kenapa kamu nggak bilang dulu, nggak konsultasi dulu sama orang PT lah. Namanya kita kerja di sini nggak tahu kan kejadiannya kayak apa gitu loh. Jadi kalau mau bilang sama orang PT itu juga susah, Miss. Lah terus saiki Miss Yuni takok, lah kowe ora ngerti terus piye iki akurate iki piye? Informasine iki dibawa kemana iki? Bener? Soalnya tadi saya sudah bilang, kan maaf ya, Miss, Enggak apa-apa. itunya Miss ini kan tadi bilang besok mau, kalau Miss Yuni lagi live telepon. Dan saya ini tadi sudah bilang ke CC-nya, tolong kamu jelasin kasusnya kamu itu, ceritain dari awal pertama kamu gimana sampai sekarang. Besok katanya Miss Yuni itu mau live, kalau ada waktu saya boleh telepon Miss Yuni. Terus dia bilang, oke, agak maleman ya, soalnya saya masih ngurus pasien. Dia bilang gitu. Oke, ya udah lek gitu. Kita tunggu aja informasinya. Nomormu tak simpen. Kalau suaminya atau dia telepon, nanti kasih no ke saya ya nomornya ya. Kalau enggak kan saya nggak tahu yang mana satu. Tak simpen nomormu ya. Oh ya, oke Jangan Miss, jangan makasih ya sampai Miss. izinkan dia berpikiran untuk mengakhiri hidup loh, Nduk ya. Iya Miss, ini saya Heeh, juga nyemangatin terus, jangan oke. sampai kabur atau bunuh diri Miss. Jadi kalau sampai itu terjadi, kita yang susah ya. Iya Miss. Ntar jadi rame lagi. Bener nggak? Taiwan belum selesai kasus yang satunya, ntar kasus yang satunya lagi. Bener nggak? Iya Miss, kasus kayak gini tuh banyak banget Miss. Saya tuh sampai, ya Allah, kenapa sih, kan saya sering lihat videonya Miss Yuni ya, tapi Mm-mm. kalau Taiwan nggak ada gitu loh, yang Loh, kayak Miss Taiwan kan Yuni ada di Koko Taiwan. Faisal sama Mbok Cikra itu. Tapi responnya itu banget Miss. Sama Wow. Miss Yuni responnya juga slow, Nduk. Karena itu ada adminnya Miss Yuni ya, karena satu orang saja, terus kita menghadapi 100 sampai 300 orang yang telepon sayang. Jadi memang rezeki-rezekian dan jodoh-jodohan, Nduk. Jadi tidak semuanya orang Iya. bisa saya anggap betul. Jadi Koko Faisal juga itu mendapatkan telepon yang bahkan mungkin ribuan lah Mbok Cikra. Wong aku SMS Mbok Cikra gak dibales, tak viral nih Mbok Cikra bales. Aku ya salah ya ngono kuwi. Tapi wong pingin direspon kalau Mbok Cikra, pingin pansos Mbak Cikra ya Miss Yuni golek Mbok Cikra. Jadi sebenarnya sama aja sayang. Mereka itu juga banyak yang mencari. Jadi yo sing sabar. Goleki mereka itu yang sing sabar Iya. karena mereka kan cuma satu. Sementara yang dibantu banyak orang sayang. Oh, betul. Iya. Sing Oke. sabar wong Mbok Cikra yo bantu kok. Koko Faisal yo cuman kan
mereka banyak sekali yang nelpon, otomatis kan ada yang urgent tondo, ada yang meninggal, ada yang sakit, mungkin itu yang lebih diutamakan. Kalau cuman curhatan saja mungkin itu dinomorduakan, ya pahamlah. Ini kebetulan Miss Yuni nganggur aja bisa cari kamu, bener nggak? Iya, makasih ya. Siap, siap, siap. Semoga bisa menolong temanku ya nih. Siap, siap, semoga, semoga. Terima kasih ya sayangnya. Yuk, hubungi temanmu nanti cari Miss Yuni ya. Oke, terima kasih. Harus ada pasang nggak? Harus apa? Jadi kalau nggak akurat, bingung Miss Yuni bagaimana bisa menghadapinya. Jadi kalau nggak benar-benar bisa di itu kan nggak bisa ya Mbak ya. Karena kalau kita nggak nggak akurat, nggak berani dong kita. Ini kok ada yang seperti ini nih. Jadi kalau nggak akurat, Miss Yuni tidak berani memberikan informasi, takutnya salah. Benar nggak sih? Kalau salah, waduh jadi masalah besar, benar nggak? Karena itu Miss Yuni tidak ingin memberikan informasi, apalagi di negara lain. Nah, negara lain kan payah kitanya. Kalau informasinya nggak jelas, harus bagaimana? Dan job cowok. Aduh, ini job cowok ini kok masih merajalela ya? Ada apa ya? Hah? Warek gendeng iki. Kok ngapa rambutmu karena tak keweplak kon kok ya? Senengane jaraki mboke iki.